Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ihwatu iman sidang kuliah duha rahimakumullah. Judul yang akan kita bahas pada hari ini, Rabu, yaitu agama Islam yang telah sempurna, tidak perlu ditambah atau dikurang. Seperti yang dicantumkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya al-yauma akmaltu, pada hari ini telah kusempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan telah aku cukupkan, alaikum, nikmati, bagi kalian nikmatku, waroditu, dan aku telah ridhoi, lakum, bagi kalian, Islam dinan, sebagai agamamu. Sidang kuliah duha rahimakumullah, sebagaimana yang telah dibahas pada kesempatan kemarin, bahwa yang disebut agama menurut kita adalah agama Islam. Kemudian ada yang mengatakan agama itu tidak kacau. Nah, ini tergantung siapa yang melihat kalimat itu. Kalau dilihat dari non-muslim, berarti agama yang ia yakini. Sedangkan bagi kita yang penganut muslim, menunjukkan bahwa agama itu bukan hanya sebatas keyakinan, tapi adalah merupakan pegangan dalam kehidupan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu arahan terhadap kita, terutama umat Islam. Arahan dari Allah itu yaitu bahwa agama Islam itu betul-betul harus kita pegang dan kita yakini. Sebab kalau kita meyakini kepada selain agama yang diajarkan, dicatat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka logikanya kita belum beragama menurut keyakinan agama Islam. Tapi kalau menurut kaidah yang secara keumumannya, berarti kita pun sama. Seperti halnya dengan mereka. Kenapa? Sebab mereka punya keyakinan seperti itu, dianggap oleh mereka itulah agama mereka. Kalaupun kita punya keyakinan seperti agama Islam, kemudian tidak bersumberkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, maka menurut ayat tadi belum beragama. Itu menurut ayat ini. Kenapa? Sebab di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalimat al-yauma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan bagi kalian. Kalau sudah kalimat sempurna, tidak ada kalimat yang lebih tinggi dari kalimat sempurna. Contoh, orang berusaha, ini dapat begini, ini dapat ini dapat segini, ini dapat ini. Itu masing-masing berbeda.
Tapi kalau kita melihat, melirik ke sana, melirik ke sini, nanti akan ada satu kesimpulan, oh kenapa saya kecil, kenapa dia besar. Tapi kalau kita melihat kepada kalimat yang dikatakan sempurna, maka berapapun hasil, besar apapun, kalau kita sudah merasa cukup, maka yang kecil dianggap orang bagi kita adalah besar. Artinya dalam pemahaman-pemahaman yang kita yakini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka orang itu sudah merasakan bahwa itulah agama yang sebenarnya. Ikhwatul iman, kenapa? Sebab kalimat akmaltu lakum ini, kalau kita melihat dari asbabun nuzul ayat ini, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, sebagaimana yang diterangkan oleh Umar ibnul Khattab. Sebagaimana hadisnya, an Umar ibnul Khattab anna rojulan minal Yahudi qala lahu ya amirul mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unahu law alaina ma'sarul yahudi nazalat la'attakhadna dalikal yauma idan. Qala ayu ayatin hiya? Qala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Faqala Umaru qad arafna dalikal yauma wal makanal ladzi nazalat fihi ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaimun bi arafata yauma jumu'atin. Dari Umar bin Khattab bahwasanya ada seorang minal Yahudi dari Yahudi, qala lahu berkata kepada Umar ibnul Khattab, ya amirul mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, ayatun, ada satu ayat, fi kitabikum, dalam kitab kalian, taqra'unahu, kalian membaca ayat itu, lau alaina, kalaulah kepada kami, maksarul Yahudi, seluruh orang Yahudi, nazalat, ayat itu diturunkan kepada kami, la'at takhodna, maka kami akan menjadikan dalikal yauma, hari pada turunnya Al-Quran, idan, sebagai hari raya. Qala Umar bertanya, ayu ayatin hiya? Ayat yang mana yang kamu maksud? Qala, orang Yahudi menjawab, yaitu al yauma akmaltu lakum, dan seterusnya. Kemudian faqala Umaru, Umar menjawab, qad arafna dalikal yauma, kami telah mengetahui hari turunnya ayat. Wal makani, bukan saja hari, tempatnya kami tahu. Alladzina jalat fihi, Al-Quran turun kepada alan Nabi SAW, wahwa qaimun, Nabi sedang berdiri, bi Arafata, di Arafah, yauma jumu'atin, pada hari Jum'ah. Ikhwatul iman, nah kalau kita melihat dari asbabun nuzul, atau kita melihat turunnya ayat, ini adalah hari Nabi terakhir dalam melaksanakan ibadah haji. Disebut dalam tarikh, disebut haji wada. Haji wada itu haji berpisahnya antara umat Islam dengan Rasulullah, terakhir Rasul menerima wahyu. Bukan haji wada Nabi sering berulang kali melaksanakan ibadah haji. Sebab dalam ibadah haji, al-hajju marrotan, haji itu wajibnya satu kali. Pamazada bahwa tatawu, lebih dari satu kali itu hukumnya sunat. Tapi yang dimaksud haji wada, Nabi berpisah, Nabi berhenti menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala,
dalam jangka 23 tahun Nabi menerima wahyu, maka terakhir ayat yang diturunkan yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Ini menunjukkan dari perjalanan Nabi, dari yang dikatakan Nabi, dari yang dilaksanakan oleh sahabat, itu semua tercakup selama 23 tahun. Maka ketika ayat ini diturunkan, maka sebagaimana yang diterangkan dalam tafsir yang lain, Nabi tidak menerima ayat lagi selain dari ayat ini. Menunjukkan hukum yang dilakukan oleh umat Islam dan jawaban yang telah diberikan oleh Allah selama 23 tahun, maka hukum di alam dunia ini adalah selama 23 tahun yang disampaikan oleh Rasul. Nah, di situ Rasul tidak menerima wahyu lagi. Kalau tidak salah menurut catatan sejarah bahwa selama 81 hari Rasul setelah menerima ayat itu kemudian Rasul meninggal dunia. Artinya sahabat yang telah menerima dari Rasulullah SAW tidak mau menambah apa yang dikatakan dalam agama Islam itu dan tidak berani mengurang. Dari mana kita mengetahui hal itu? Kalau kita perhatikan baik dalam kitab Quran, dalam kitab tafsir, kemudian dalam kitab hadis, di sini sudah diterangkan dengan sejelas-jelasnya. Kalau kita bertanya mungkin dalam hukum apa yang ada di dalam Quran, kita melihat konteks hadis yang aslinya, kita melihat konteks Al-Quran yang ayat berapa, surat apa, itu semua sudah jelas. Namun pada kenyataan di kita banyak hal-hal yang mengatasnamakan agama, tapi kita lihat di dalam hadisnya ternyata tidak ada sama sekali. Banyak orang yang pecinta yang disebut madhab Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Apa yang dikatakan hadis sahih, idza sohal hadisu fahuwa madhabi. Di mana hadis itu sahih, itulah yang disebut madhabku. Nah, ini menunjukkan satu ketegasan bahwa apabila satu pendapat yang bertentangan dengan inti hadis tersebut, maka itu tidak boleh dijadikan dalil. Kenapa? Sebab Imam Syafi'i tahu ayat ini menunjukkan bahwa kesempurnaan agama tinggal kembali kepada keterangan itu sendiri. Ihwatul iman. Nah, di sini kita melihat bahwa kalimat akmaltu dan atmamtu, bahwa agama itu telah disempurnakan. Kalau telah disempurnakan, kita menerima agama tersebut, maka kita sudah merasakan hidup dalam kecukupan. Cukup dalam artian melaksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasul. Maka bagi kita dijamin apa yang dikatakan Allah, aslim taslam, masuklah kamu ke dalam Islam, insya Allah kamu akan selamat. Menurut Allah, tapi mungkin juga karena Rasulullah mengatakan bahwa memegang agama seperti memegang bara api. Kalau dipegang panas, tapi kalau dibiarkan maka bara api itu akan mati. Nah, begitu juga kita dalam menjaga kesempurnaan agama, tentunya banyak rintangan, banyak halangan. Tapi kalau kita tidak sekuat atau tidak seteguh memegang kepada Al-Quran tersebut, maka dengan sendirinya Islam itu akan hilang. Kalau Islam sudah hilang, apa yang akan kita pegang? Apa yang akan menjadi pegangan bagi kita dalam kehidupan? Yang akhirnya mereka berpegang, berkeyakinan bahwa kekuatanlah yang menjadi modal dalam kehidupan. Nah, ternyata tidak seperti itu. Kita lihat bagaimana Abu Lahab, bagaimana kuatnya Abu Jahal dalam ekonomi. Tapi ternyata setelah dia jauh dari agama, setelah dia melanggar dari agama, toh ternyata dalam kehidupannya tidak mendapat satu kesuksesan, tidak mendapat satu ketenangan. Nah, ini hal-hal yang Allah jawab dalam ayat tersebut bahwa kami telah menyempurnakan agama.
Dan ternyata dengan harta tidak semua orang bisa mendapatkan ketenangan. Nah kemudian ayat yang seterusnya kalimat wa atmamtu alaikum. Telah aku cukupkan nikmat. Kenapa Allah mengatakan cukupkan nikmat? Sebab yang kita rasakan sebanyak apapun orang harta, kalau tidak ada rasa cukup di dalam diri, tidak ada bermanfaat. Tapi kalau kita sudah punya cukup di dalam diri kita, saya cukup segini, saya tidak usah repot-repot. Kenapa? Sebab kita lihat dalam kendaraan, antara kendaraan pribadi dengan kendaraan angkot, kenapa angkot cepat rusak? Tahun ngora, bodi halus, tapi mesin brok. Kenapa? Sebab apa yang dicanangkan oleh angkot? Sebab dia mengejar setoran. Harus setor segini sehari, kalau tidak nanti angkot nanti akan dicabut. Dan begitu juga kita dalam beribadah. Kalau sudah punya rasa cukup atau kehidupan kita sudah punya rasa cukup, orang lain cukup segini, saya cukup segini. Ikhwatu iman, nah ini barangkali yang kalimat atmamtu dengan kalimat akmaltu. Agama disempurnakan dengan dalil-dalil dan hadis-hadis yang sahih. Kemudian nikmat kita dalam kehidupan diatur oleh agama, maka kita akan merasakan cukup. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho bahwa Islam adalah sebagai pegangan dalam kehidupan ini, menunjukkan tidak ada kesenangan dalam kehidupan kecuali hanya diatur dengan dalil yang diterapkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Ikhwatu iman, kemudian dalam masalah ini Imam Malik bin Anas berkata, qala Imam Malik ibnu Anasin, manib tada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan honar risalata li anna allaha yaqulu al yauma akmaltu lakum dinakum pamalam yakun yauma idin dina pala yakunil yauma dina. Imam Malik bin Anas berkata, siapa saja yang mengada-ngadakan suatu bid'ah dalam Islam serta memandangnya baik, sungguh ia telah mengira atau menyangka bahwa Muhammad telah mengkhianati risalah Allah. Karena Allah telah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, maka apa yang saat itu di zaman Nabi bukan agama, saat ini pun tetap bukan agama. Ini kehati-hatian umat Islam tentang meneliti suatu hal yang dilakukan oleh dirinya. Kadang-kadang kita tidak seperti itu. Yang dipandang oleh kita kebanyakan orang. Orang lain juga begitu. Orang lain ini juga begini. Masa iya kita harus berbeda? Nah justru di sini Islam membedakan dengan agama lain. Bahwa agama yang harus kita yakini dan harus kita ikuti berdasarkan Islam itu karena ada dalam Islam itu ada sosoknya. Siapa? Nabi. Nah kemudian di sini siapa yang menambah-nambah di dalam agama? Itu namanya apa? Bid'ah. Bid'ah itu bukan hal yang harus kita takuti, tapi harus kita waspadai. Seperti orang punya rumah bagus, kata tetangganya, Pak, tadi di luar saya melihat ada orang yang masuk, ada ular masuk ke rumah Bapak. Bagaimana perasaan orang yang punya rumah bagus itu? Minimal gelisah. Kenapa? Sebab rumah yang bagus bukan untuk ular. Tapi ketika kita mendengar ular, kita merasa tercengang. Kenapa? Takut-takut ular itu mematuk kepada kita. Apa artinya rumah bagus tapi mati karena orang dipatuk ular?
Nah di sini kehati-hatian kita dalam masalah bid'ah. Jadi orang yang mengada-adakan di dalam agama Islam, dia menganggap itu adalah baik menurut dirinya, bukan menurut hadis. Faqad za'ama anna Muhammadan honar risalata. Kita sudah menyangka bahwa Nabi Muhammad telah hianat kepada risalah Allah. Jadi sudah tidak percaya lagi. Oleh Rasul ditiadakan, oleh Rasul ditinggalkan, oleh Rasul tidak dikerjakan, oleh kita dikerjakan. Sama menganggap bahwa diri kita, bahwa Nabi Muhammad telah hianat kepada Rasulnya. Nganggap bodoh ke Rasul teh. Kayang Nabi teh. Padahal ingat ketika Rasulullah SAW melaksanakan pertama kali Jum'ah di kota Madinah. Kenapa Rasul di Mekah tidak melaksanakan Jum'ah? Sedangkan sholat yang 5 waktu sudah diwajibkan. Kenapa Rasulullah tidak melaksanakan? Karena berdasarkan juklak, berdasarkan perintah. Dan ayat itu surat Al-Jum'ah ayat 9 diturunkannya di kota Madinah, di Kuba. Jadi Rasul tidak melaksanakan itu bukan Rasul tidak bisa, bukan Rasul tidak mampu. Karena tidak adanya perintah untuk melaksanakan hal tentang masalah ibadah Jum'ah. Ihwatu iman, contoh dalam sholat. Apa kata Rasulullah SAW? La sholata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sholat kalau tidak wudu. Atau tidak sah sholat kalau wudunya tidak sempurna. Menunjukkan kesempurnaan wudu itu adalah untuk menunjang kesempurnaan sholat atau syarat sahnya sholat diterima. Kata Rasulullah, asbigil wudu'a, sempurnakan dulu wudu. Kalau setelah sempurna wudu, baru kita sholat. Kenapa? Sebab tidak dimasukkan kepada sholat, tidak disebut sholat kalau orang tidak sempurna dalam wudunya. Kalau sudah wudu, selesai wudu, sempurna wudu. Bagaimana Rasul ketika berwudu? Apa yang dibaca sebelum berwudu kecuali hanya ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Adakah bacaan di tengah-tengah wudu? Tidak ada. Tidak ada bacaan setelah wudu kecuali asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu akhir wudu. Kemudian apa kata Rasulullah? Idza kumtum ilas sholati fasbigil wudu'a summastaqbilil qiblata pakabir. Di mana kalian berdiri mau sholat, sempurnakan wudu. Setelah sempurna wudu langsung menghadap kiblat, pakabir, maka terus takbir. Ibnul Qayyim mengatakan tidak melafadzkan apapun sebelum sholat. Ari usoli mah henteu han bismillah mah anggar we dibaca. Nah itu pun sama. Sebab bismillah itu dalilnya dalil umum. Dalil umum. Kullu amrin dibalin la yubla bi bismillah bahwa azdam. Semua masalah yang dilakukan umat Islam tidak karena Allah itu akan sia-sia. Artinya sekecil apapun pekerjaan kita di hadapan Allah itu akan menjadi nilai ibadah kalau niat karena Allah. Nah oleh karena itu apa kata Rasulullah? Fasbigil wudu'a summastaqbilil kiblata pakabir. Sudah menghadap kiblat kita langsung takbir. Di kita ada embel-embelnya sebelum sholat. Kalau barangkali kita analogikan, ambil contoh atau kita bandingkan. Boleh tidak orang kalau sholat mau sholat niup lilin? Kalau sholat mau niup lilin boleh. Kalau sebelum sholat lampu mati. Kemudian kita merasa gelap maka lilin dinyalakan. Kemudian mau takbir lampu nyala. Apakah lilin akan dibiarkan? Ya tentu kita padamkan. Tiup lilin teh. Tapi sekarang lain. Setiap mau sholat harus tiup lilin. Berarti ada satu keyakinan bahwa sebelum sholat kita harus meniup lilin. Nah di sini ada kaidah manistahsana faqad saro'a. Paman saro'a faqad kafara. Orang yang menganggap baik terhadap sesuatu
sama halnya dengan menambah syariat dalam agama. Paman saro'a, dan siapa yang membuat syariat, faqad kafaro, sungguh dia sudah tidak percaya kepada Allah alias kafir. Nah di sini Rasulullah SAW mengatakan, mani betada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khonar risalah. Kalau dia menyangka itu adalah baik, maka dia telah hianat kepada Rasulullah, bahwa Rasul telah mengkhianati kepada risalahnya. Artinya telah melanggar kepada apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab dia menganggap hal itu adalah baik. Li'anna Allaha yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman dalam ayat tersebut bahwa telah aku sempurnakan nikmat agama, sebab agama sudah ditutup, ajaran sudah komplit selama 23 tahun, bahwa agama itu sudah sempurna, tidak usah ditambah-tambah lagi. Dan kemudian pamalam yakun yauma idin dina, kalau dia menambah dalam urusan agama setelah ayat itu diturunkan, berarti pada saat itu atau di zaman itu sudah lagi tidak agama. Kalau sudah lagi tidak agama, apa yang akan kita laksanakan? Apa yang kita kerjakan? Berarti itu sudah mengada-adakan di dalam agama. Fala yakunil yauma dina, maka ketika orang melaksanakan ataupun tetap dia mengerjakan padahal itu tidak ada, maka menganggap bahwa tetap bukan agama. Hanya mungkin seolah-olah cek orang Sunda masih gak agama. Ya seperti dalam urusan kematian. Sudah tahu amal orang telah meninggal dunia putus. Kemudian kita mengadakan upacara-upacara selain itu. Padahal tidak pernah Rasul kerjakan. Maka orang tersebut adalah sama dengan tidak percaya terhadap agama. Ikhwatu iman, berangkat dari hadis yang diriwayatkan, yang diterima dari Umar bin Khattab tadi. Kata orang Yahudi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Nah ini adalah panggilan kehormatan. Seperti Rasul memanggil Aisyah tidak menyebut nama, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Ini adalah panggilan yang sangat terhormat. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ayatun, ada satu ayat, fi kitabikum, dalam kitab kalian, takra'unahu, kalian membaca terhadap ayat itu. Barangkali begini Pak satu gambarannya, bahwa yang hafal terhadap ayat itu bukan saja orang Islam, ternyata orang Yahudi pun hafal. Apaleun ayat eta teh. Nah kemudian lau alaina ma'syarul Yahudi najalat, kalaulah ayat itu diturunkan kepada kaum Yahudi, kalaulah ayat itu diturunkan kepada orang Yahudi, maksudnya apa? Ada satu harapan, satu keinginan yang mereka betul-betul pengharapan dari tadi. Apa harapan mereka? La'at tahodna dalikal yauma idan, akan kujadikan bahwa terakhir ayat surat Al-Maidah itu akan dijadikan hari besar. Nah di sini perlu kita ketahui bahwa di dalam Islam hari raya itu hanya 3. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Jumat. Disebut dalam hadis hari Jumat adalah Sayyidul Ayam. Kita harus melihat bagaimana menurut tinjauan hukum bahwa itu adalah hari raya. Harus melihat bagaimana sampai hari itu dijadikan hari raya. Sedangkan di kita kenyataannya banyak hari raya yang diperingati oleh umat Islam itu sendiri. Padahal ini menyerupai satu hal, satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kata mereka,
kalaulah kami tahu ayat ini turun akan dijadikan hari raya bagi kami. Ini barangkali tasabuh umat Islam terhadap perbuatan-perbuatan orang Yahudi seperti mengada-adakan, membesar-besarkan hari. Yang penting bagi kita bukan besarnya hari, tapi manfaat dari hari itu sendiri. Seperti Idul Fitri. Bagi siapa Idul Fitri itu? Bagi orang yang melaksanakan puasa. Dia melaksanakan puasa imanan wahtisaban karena iman dan pengharapan pahala dari Allah. Gufirolahu akan diampuni semua dosa. Idul Adha juga begitu. Dan juga hari raya atau hari Jumat. Disebut Sayyidul Ayam itu karena apa? Hari ada upacara di situ, adanya khutbah dan sholat. Tapi bagi orang-orang yang tidak suka Jumat, mana mungkin dia itu jadi Sayyidul Ayam. Kayaknya hari Jumat itu sama halnya dengan hari-hari biasa. Karena ada keinginan atau harapan dari hari tersebut. Kenapa? Lihat dalam bab Jumat. Manigtasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, wala bisa min ahsani syabihi, memakai pakaian yang paling baik di antara yang ada, wa masa min tibin, menggunakan wangi-wangian, summa sholat makudiro alaih, sholat semampu dia dilaksanakan atau intidor, suman sota, kemudian dia diam, mendengarkan imam, memperhatikan imam, hatta yaprugol imamu min hutbatihi, sampai imam selesai hutbahnya, maka dosa akan diampuni seminggu plus 3 hari. Itu fungsi Jumat. Idul Fitri mengembalikan orang kepada fitrah bagi orang yang berpuasa. Idul Adha akan dikembalikan kepada kesucian, dibersihkan harta bagi orang yang suka kurban. Hari Jumat menjadi Sayyidul Ayam bagi orang yang suka Jumat. Tapi kalau tidak melaksanakan apa kandungan dari hari tersebut, apa artinya hari? Nah, oleh karena itu kata orang Yahudi, akan aku jadikan hari raya. Nah, ini adalah unsur tasabuh umat Islam terhadap orang-orang Yahudi yang menjadikan hari raya itu adalah hari yang suka mereka besar-besarkan. Sedangkan bagi kita dari hari Sabtu sampai hari Jumat itu adalah hari untuk bertambahnya amal bagi kita. Nah, kemudian Umar berkata, ayu ayatin ya, ayat yang mana? Ini perlu kita waspadai. Toh ternyata mereka apal karena ayat. Jadi lamun umat Islam teu apal karena ayat geus tinggalin. Batur wae orang Yahudi apalin karena ayat, urang umat Islam teu apaleun, makanya pantas di dalam agama banyak yang ditambah-tambah. Nah, ini hal-hal yang harus kita waspadai tentang ayat surat Al-Maidah. Nah, kemudian apa kata Umar bin Khattab? Faqala Umaru qad arabna dalikal yauma. Kami tahu. Apa yang Umar tahu? Dalikal yauma. Umar tahu hari turunnya ayat itu. Wal makani, tahu tempatnya turun ayat tersebut. Disebutkan poena ingat tempatnya. Kapan? Wa huwa qaimun bi Arafata yauma jumu'atin, yaitu ketika Nabi haji wada berkhutbah di Arafah, maka Nabi menyampaikan surat Al-Yauma Akmaltu Lakum. Nah, ini hal-hal yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, bahwa dari ayat tersebut banyak makna-makna yang tersembunyi khusus bagi umat Islam. Pertama, Rasul menerima ajaran selama 23 tahun. Itu yang mencakup dalam ibadah. Juga Al-Quran yang berjumlah ayatnya 6.236 itu selama 23 tahun. Nah, dari perjalanan 23 tahun disimpan oleh Allah dalam Al-Quran,
disimpan oleh Rasul dalam hadis, tinggal kita melaksanakan apa yang tertera di dalam Al-Quran, apa yang tertera di dalam Al-Hadis. Kalau tidak melaksanakan hal-hal yang seperti itu, kita masih dipertanyakan benar agama Islam teh. Sehingga orang bingung memperhatikan bagaimana dalam takbir pan mengangkat tangan teh aya yang sejajar dengan kepala, ada yang sejajar dengan pundak. Ini hal-hal yang sangat membingungkan bagi umat Islam itu sendiri. Kenapa? Sebab Rasulnya satu. Nah, bagaimana Rasulullah dalam masalah ini? Rasulullah ropa'a yadaihi ma'at takbiri. Rasul mengangkat kedua tangan bersama ucapan takbir. Mamdudatal asobi'i, sejajar dengan dua pundak. Kenyataannya, nah ini hal yang harus kita waspadai. Kenapa? Mun ayeuna urang teu ningali kana takbir Rasul, meureun ningali kana takbir saha. Saha nu ku urang dicontoh teh, sedengkeun cek Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi diri Rasul itu adalah tauladan bagi kita semua. Itu pun liman kana yarjullaha wal yaumal akhiri. Orang yang mengharap ketemu dengan Allah dan ketemu dengan hari akhir. Artinya kalau tidak seperti itu berarti orang tersebut tidak mengharapkan ketemu dengan Allah. Nah, bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah, perhatikan dalam semua hal. Nah, sehingga dengan ayat tadi ada satu kesimpulan bagi kita. Orang yang tidak ridho melaksanakan ajaran baik di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, berarti orang tersebut belum punya kenikmatan dalam kehidupan. Tapi kalau orang sebaliknya sudah melaksanakan aturan baik dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, maka orang tersebut sudah dia mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan. Nah, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu say'an yuqarribukum ilallahi ta'ala illa wa qad amartukum bih wa ma taraktu say'an yub'idukum anillah ta'ala illa wa qad nahaitukum anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tidak meninggalkan satu pun atau sesuatu pun yang dapat mendekatkanmu kepada Allah, melainkan aku telah perintahkan kepadamu. Aku tidak meninggalkan sesuatu yang dapat menjauhkan dari Allah, melainkan aku telah melarangmu dari sesuatu itu. Jadi logikanya kalau orang melaksanakan ibadah tanpa adanya dasar, kemudian dia melaksanakannya, itu sama halnya dengan menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perintah Allah kita tinggalkan, perintah orang lain, perintah manusia kita kerjakan. Itu sama halnya dengan menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahasan yang kita bahas pada kuliah duha hari ini. Sekali lagi, berpijak kepada surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sesuai dengan turunnya ayat bahwa agama Islam adalah telah sempurna. Tidak perlu kita tambah dan tidak perlu kita kurangi. Justru menambah kepada ajaran agama sama halnya dengan tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.